Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Andran Budiman. Jadi kali ini saya itu sedang duduk di kantin. Saya bersama Bli Agung dan Mbak Ed Anti. Mbak Anti, jadi ceritanya nggak asik. Ceritanya saya itu penasaran dengan film KKN. Mari kita simak mereka berdua ini mau menjelaskan gimana kronologi kejadian film KKN. Langsung kita simak, guys. Gimana Bli cerita KKN Desa Penari ya? Iya bang, Nah, benar bang. ceritanya tuh gimana coba? Saya kan Ya. belum nonton, makanya saya pengen cerita dulu. Iya bang. Jadi itu kan dia mau KKN bang di desa apa itu di tengah alas lah itu desa itu. Ah, Pertama itu dia koordinasi dulu ke sana. Bisa nggak KKN di sana? ah, Terus kata Pak RT lah dibilang, ketuanya di sana itu bilang jangan. Terus yang survei itu ngerayu-ngerayu dia, bolehlah pak. Akhirnya dibolehin dengan syarat yaitu jaga sikap, ya. jangan aneh-aneh di sana. Terus setelah di ACC datanglah mereka itu berenam. Jadi ada ceweknya 3, cowoknya 3. Waktu di perjalanan ada satu cewek itu dia udah ngelihat aneh-aneh nih, ada suara gamelan, udah ngelihat ada orang nari satu orang gitu kan. Habis itu dia cuma diam aja dia. Setelah itu diantarlah dia sama yang tertua ini. Yang cewek pisah di rumahnya, ada siapa gitu namanya, Mbah siapa itu. Yang cowok pisah kan. Habis itu di antara cewek dan cowok ini ada yang saling suka. Bukan saling suka, ada yang suka tapi misalnya nih si cewek nomor 1 ini suka sama Si Bima itu suka sama Widya. ya. Bima tuh suka sama Widya. Ya. Tapi si Ayu suka Ayu sama itu Bima. suka sama Bima. Ya. Jadi si Bima ini mau melet si Widya. Ya. Dan si Ayu ini juga mau melet sama Bima. Bima. Jadi dia saling pelet-peletan, tapi Widya tuh enggak kan? Enggak. Hmm. Nah itu habis itu yang tertua di sana itu punya ya istilahnya ahli spiritual lah bang. Mbah siapa gitu Yang namanya ditertuakan, kan. yang ditertuakan. Tapi dari kampung sebelah itu bang. Ah, Dia ini udah tahu kalau si Nur ini mau datang. Udah disediakan kopi pahit dia sama dia 3. Kopi pahit. Dikasihlah si Nur ini. Tinur tuh yang bisa ngelihat itu. Bisa Iya. lihat. Ah. Karena dia ada punya pegangan. kodam. Oh, dia punya kodam. Kodam. Dia punya kodam. Bukan kodam itu mbak. Pesrat. Tapi di ceritanya itu kodam, say. Iya. Jadi itu dikasihlah kopi hitam sama si mbah ini. Tiga-tiganya itu kopi hitam. Mbahnya Pak RT Ah, sama Nur. berarti ngopi bareng ya ceritanya. Pak RT sama mbahnya cuma diam aja, disuruh Nur minum. Oh iya. Begini dulu nih. Jadi gimana? tiba-tibanya tuh si Nur sebenarnya si Pak RT, bukan Pak RT lah, anggap aja Pak RT nih. Ya. Sama si Mbah itu duduklah berdua. Si Nur tuh Mau laporan? mau cerita lah sama Pak RT ini. Ah. Beres. Si Nur kalau ini dia tuh ngelihat sesuatu yang aneh, janggal menurut dia tuh. Akhirnya dia datanglah ke kepala desa. Pak Kades apa dia ngomong, nggak ngerti lah, gue lupa. Terus dia bilang, Pak, pengen ngomong tapi dia ngelihat si Mbah ini. Ya. Sebelum si Nur datang itu Mbahnya udah tahu itu. Mbahnya udah tahu karena Mbahnya bikin kopi 3 buat si Pak RT inilah sama si Mbah sama satu lagi. Loh, kata Pak RT-nya gini, loh Mbah, kok buat 3? Nanti ini ada seseorang yang akan datang. Kata si Mbahnya Oh, itu. iya. Akhirnya si Datang, Nur lah datang. Nur datang. Dia nih kopi, Mbah saya mau cerita, terus ke Pak RT itu lah, kepala itu, Pak saya mau cerita, terus kata Pak RT-nya itu bilang gini, udah cerita aja, tapi si Nur masih bingung karena ngelihat yang ditertuakan ini, si Nur tuh belum tahu kan. Ya. Akhirnya Pak, terus kata ini, udah, kata Pak RT, udah jangan sungkan, ini adalah yang ditertuakan di sini gini lah, kata yang ditertuakan lah. Ya. Akhirnya dikasih kopi lah sama si Mbah ini nih. Yang kamu ditertuakan minum. itu? Iya. Ah. Dia nih, kamu minum dulu. Si Nur nggak suka kopi kan? Iya, nggak suka Udah, kopi. kamu minum dulu. Terus bilangnya itu si Mbah itu bilang gini, nggak baik menolak pemberian tuan rumah. Ah. Betul. Makanya diminum
Kalau orang normal itu rasa kopinya pahit, nggak mungkin dia minum. Nah, si Nur ini minum. Minum sampai manis. Biasa aja dia bang, diminum. Nah dari sanalah si Mbah ini tahu kalau Nur ini ada yang ngikutin. Jadi Mbah itu malam-malam ke tempat itu, kayak petilasan itu. Iya, Apa itu? tapak tilasnya dia. Motong ayam Kepala hitam, potong kepalanya, set. Berdoa lah mantra-mantra kan. Habis itu dibilang sama Nur, tapi Nurnya itu langsung kayak dia nggak sadar diri loh, kayak pingsan itu. Karena ada si ininya kan. Dibilangnya Mbah itu penunggu sini nggak suka sama yang kamu bawa. Katanya. Oh, kodamnya itu maksudnya. Nah, dilihatin lah, ternyata itu nenek-nenek. Nenek itu. Yang penunggunya itu. Iya. Bukan. kodam- Oh, yang kodamnya di bawah Nur itu. Nah, yang nggak suka itu si Badarwihnya ini nggak suka, yang penjaga. Badarauhi. Iya, ya. Oh, Badarauhi ini penjaga penguasa sana, Bang. penguasa Oh. desa itu. gaib tapi gue. Gaib. Oh. Cewek juga. Iya, Cewek juga. cantik Oh, lah, cewek cantik. lah. Terus Habis itu, nah setelah di sana itu si mereka ini membagilah dua orang yang di pos-pos lah, pos masing-masing, pos 1, pos 2, pos 3. iya. Nah si Yang bagi itu si Ayu yang suka si sama Ayu, Bima. si Ayu itu temannya yang cowok udah ngomong, udah yuk 3-3 aja biar aman katanya, biar lebih banyak kan, takutnya Iya. ada aneh-aneh. Nah si Ayu ini karena suka sama Bima nggak mau dia, dua aja katanya, dia milih sama Bima ya kan. Ya, tapi si Bimanya bilang gini, yuk bukan si Bimanya yang ngomong, Bima ya? yuk kenapa nggak bertiga aja, Widya ke kita, Nur ke sana gitu kan. Tapi si Ayu ini nggak mau, maunya sama si Bima. itu Berdua doang. Nah, tapi si Bima kesel lah, kayak ibaratnya, aduh kenapa nggak sama si Widya. Widya, dia kan padahal pengen sama Widya. Padahal Ternyata- Bima tuh suka sama Widya. Iya, tapi terus? si Ayu ternyata suka sama Bima. Ah. Dan dalam suatu perjalanan Ayu sama Bima, Ayu sama si Widya sama Nur tuh kan masuk rumah. Yuk, apa dia ngomong, dia pokoknya ibaratnya si Bima tuh masih single gak sih gitu kan? Ya. Terus kamu suka ya, diledekin Widya Sama juga. Ayu. Sama Widya sama Nur, diledekin juga si Ayu. Oh ya, soalnya Widya juga nggak ada rasa apa-apa ya kan? Ya, benar. Terus Habis itu di suatu ketika, ya kan, si Nur ini langsung jauh aja bang, biar nggak lama-lama, ini udah jam nih kayaknya. terus Si Nur ini dengar cerita dari temannya si Bima, kalau sering ada suara desahan di kamarnya Bima, Iya. kan, desahan cewek dan cowok, mikirnya aneh-aneh, udah. Habis itu dicek lah. Nur tuh yang ngecek. Nur nggak Percaya, awalnya nggak percaya dia, Ah. terus ditarik sama temannya itu. Lihat ada di bawah kasurnya itu ada sesajen. Sesajen. Terus ada suara ular, begitu dibuka lemari itu set, ada ular hijau. Baru bisa dia percaya perkataannya itu temannya itu. Habis itu si Bima ini, nah ini momennya beda lagi bang, pindah bang. Si Bima ini marahin si Ayu. Karena nggak naruh gelang Yang dikasih sama dari Badarauhi jinnya itu, dari jinnya itu, di tasnya Widya. Ayu nggak mau naruh itu. Habis itu si Nur itu kan ngintip bang. Habis itu Bima pergi, pergi dia. Habis itu selang berapa lama si Nur ini ngecek lah ke posnya Bima. Iya. Posnya Bima sama Ayu. Nggak ada dua orang ini. Mana dua orang ini kan? Habis itu dia tapak tilas tuh. Si Ayu sama si Bima. hilang dia bang. Hilang. Itu jalan sampailah di suatu gubuk. Begitu dia sampai sana, si Bima ini keluar sama Ayu dari dalam gubuk itu. Udah emosi lah dia, Nur kan ngapain aneh-aneh di tempat orang. Tapi itu aneh-aneh. Aneh-aneh bang, Oh, gituan aneh-aneh. dia. Habis itu, Si Bima kan nggak suka sama si Ayu. nah jadi si Bima ini posisinya dia nggak sadar. Oh, nggak sadar. Jadi, si Dipengaruhi. Ayu itu kan ini juga. Jadi bukan Bima nyantet Ayu. Nyantet Widya. Jadi si Ayu tuh Nyantet Bima. Oh, berarti Bima jadi mau. Jadi Bima jadi si Ayu ini dikasih selendang sama jin itu. Jadi mereka punya perjanjian lah antara Bima, Ayu dan si jin. Jadi Oh. begitu. Jadi pas itu si
di tempat gubuk itu si Ayu nyamperin Bima tuh udah terpesona gitu loh. Jadi karena Oh, dia iya. pakai selendang katanya si jinnya Badarwi itu apa sih Badarwi iya. itu ini kalau kamu mau Selendang memikat pemikat. memikat si Bima ini buat kamu lah pakai selendang ini. Jadi si saat seperti itu dia pakai selendang jadinya. Nah keluar lah si Nur, dia keluar, si Bima lagi apa tahu tuh, coba kamu jelasin. Si Bima kenapa? Apa itu? Si Bima udah Pas aneh-aneh. keluar, itu lagi keluar ketahuan sama Nur Terus? kan Bima sama Lagi pakai baju kayaknya itu. iya lagi Iya. benerin baju lah. Habis itu di suatu ketika lagi pindah lagi nih momennya bang. Si Nur ini lagi habis sholat, ngapain dibuka tas kalau nggak salah. Datanglah si Widyani yang dalam tubuh Widyani udah dirasuki Badarauhi itu. Datang, jangan milu-milu, katanya. Jangan ikut-ikut katanya. Habis itu pergi dia, si Widya Badarauhinya itu. Nah habis itu pindah lagi momennya. Jadi si Ayu ini, si Nur ini sholat. Si Nur sholat. Tapi dirasuki oleh kodamnya itu, nenek-nenek itu bang. Jadi kan si Widya ini di kamar nih. Kok dengar suara nenek, telusuri dapatlah si Nur ini lagi kerasukan tapi oleh nenek itu. Orang. Pegang. Kamu sudah kenal Badarauhi ya, Nduk katanya. Sambil nangis dia si Widya ini kan. Sampaikan temanmu, jangan sampai satu kampung ini hancur gara-gara ulah temanmu. Dibilang gitu. Saya orang ikhlas, Ya. cucuku diganggu katanya Nah, gitu. gitu ya. Dia nggak ikhlas cucunya di. Si Nur itu maksudnya. Habis itu pergi neneknya. Habis itu Widya Kabur. itu bawa tas dia, mau pergi dia. Terus Nur ini udah sadar nih bang. Dia bukalah tasnya itu, tasnya si Widya. Seret. Udah ada itu gelang itu, gelang ular yang itu. dari si Bima itu kan. Ya. Buka lagi tasnya Ayu, set. Dapatlah selendang itu ya mbak. Selendang itu. Dapatlah selendang. Datang dia ke tempatnya kakaknya si Ayu. Marah-marah dia. Yuk, apa maksudmu? Awalnya Ayu nggak ngaku. Apa sih maksud apa sih katanya? Habis itu dicecer terus sama si Nur. Ngakulah dia. Jadi ceritanya Badarauhi ini datang ke tempatnya si Ayu. Begitu Ayu buka, ada penari katanya. Diancam dia. Disuruh naruh gelang itu di tasnya Widya. Terus maunya apa? Maunya Ayu itu Bima katanya kan. Dikasihlah dia selendang itu buat nikat Bima. Itu ceritanya. Terus pindah lagi momennya bang. Di suatu ketika ini si cowok ini ada satu orang kocak, dia lucu dia orangnya. Lagi belanja sama Widya, belanja di luar kota nih, di luar desa itu bang. Di luar desa lah, di pasaran. Beli pisang. Cerita dia sama tukang pisang itu. Tukang pisang nanya, Dek, tinggal di mana? Di Lagi desa KKN itu. di desa itu di tengah hutan. Desa penari lah. pokoknya. Enggak, ya itulah Mbak. Terus dia bilang, ini udah sore loh. Udah mau maghrib. Udah mau maghrib. Kamu berdua nginep aja. Terus yang cowok ini bilang, Ayo nginep kita katanya, di nginep. hotel. Iya. nginep. Kalau Sayanya sih mau, tapi si Widya ini nggak mau. Saya nggak mau. Ya udah habis itu dia naik motor bang di hutan ini. Udah sandikala lah istilahnya maghrib di sini. Iya. Masuk hutan ini. Celometan dia bang, memang ini cewek yang lucu ini celometan. Cowoknya. Cowoknya celometan. Dia bilang, Wid, gimana ya kalau motor kita mati di sini? Habis itu langsung mati motornya. Mati motornya. Dorong motor dia bang. Si cowok ini, Widyanya jalan bawa barang yang dibeli di pasar itu. Dorong motor. Ada kakek-kakek duduk di batu. Terus dia bilang gini, Wid, lu lihat juga kan? Iya, wah berarti wong ini katanya. Jadi berarti manusia kan? Dia bilang, Kek, motor saya mati katanya. Udah nanti perbaiki tempat saya. Ayo singgah dulu ke ini, tempat saya ada hajatan katanya. Si kakek itu. Nah, sih itu. Habis itu ada temannya dua orang dorongin motornya itu. Dibawalah ke tempat hajatan itu. Di sana ada orang-orang nari bang, orang-orang bergembira. Disuruh makan di sana, disuruh makan dia. Terus si cowok ini, dengan lahapnya dia makan. Dia makan, kayak
apa namanya itu? Lahap lah. Ngerapu apa namanya? Ya itulah yang namanya. Ah. Dia makan-makan kan. Si Widya ini udah curiga nih, udah lihat terus. Ini kayaknya bukan obat Asli. manusia ini. Kan. Udah punya perasaan. Tapi lah. Widya nggak makan. Nggak makan dia, Widya nggak makan, ah. Oh, si cowok ini makan dia banyak dia. Ah. Habis itu Widya ini minta pulang aja. Ah. Dipaksa pulang. Soalnya ada nari, yang Iya. nari itu Badarwi itu, Heeh. nari lah dia di situ. Iya. Widya kan kaget karena Widya itu pernah di apa? Disamperin sama Iya. si Badarwi itu, Widya itu perempuan, kaget lah. Ayo pulang, ayo Anton, bukan Anton, siapa sih namanya satu lagi? Yang kocak itu. Iya, yang kocak. Ayo pulang cepetan. Entar dulu, ini makanan masih banyak. Saya pengen makan katanya gitu. Ah, si Anton. Dia masih makan, udah ayo cepetan pulang. Terus bapak-bapak itu bilang ya udah dibungkus aja gitu kan. Ah. Dia bungkus lah ayam bakarnya gitu kan. Datang lah dia ayam bakarnya datang, bungkus kabur kan lah dia. Pulang. Berhentilah seketika pas si Widya masih cowok kocak ini. Iya. Akhirnya pergilah dia. Pas datang si Anton si cowok kocak itu ceritain lah ke teman-temannya. Tadi saya ini ada hajatan di sana kan gitu kan. Ya, di hutan. Ada hajatan di hutan. Wih, enak sekali makanannya nih. Terus si Anton itu yang satu lagi temennya dia lagi makan cilok lah bawaan. Tapi kalau cilok mah enggak kan ya. Iya. Cilok lah. Cilok abis beli sama Di tukang pasar. cilok yang di pasar itu. Ah. Beneran mana ada di hutan gini hajatan. Adalah yang menyaut gitu. Ah. Beneran nih. Enggak, katanya gini, Mbak. Apa? Loh, kata Pak RT di sini nggak ada kampung lagi selain di sini. Ah. Nah, habis itu, Betul. ada kok, bener nggak Wid? Tadi kita kan nari-nari kan, happy kan katanya. Ah. Habis Dia itu, diem aja. habis dia bilang nggak ada, bener nggak ada kampung selain di sini. Habis itu dibuka lah oleh-olehnya itu, oleh-oleh yang dibawa tadi makanan Iya. yang dibungkus. Kepala Kita curiga dia baunya bau busuk kan? Ah. Dibuka kepala monyet ada darahnya itu bang. Ah. Terus dia, Wah, dilemparin malah. Yang kocak itu. iya yang Ah. kocak itu bang. Terus kata si Anton yang lagi makan makan cilok, jangan-jangan ini juga dari sana lagi. Ah. Gitu kan kaget dia. Ah, ternyata itu dari pasar kan? Padahal dari Ah. pasar. Kok aneh, makanya mereka kebingungan. Oh, oh. Terus habis itu apa lagi? Ya, Itu. suatu ketika pindah lagi nih bang. Pindah lagi. Jadi si Widya sama si Nur kalau nggak salah. Widya, Ayu sama yang kocak itu. Ya. Itu datanglah ke tempatnya Pak RT. Hmm. Di sana ada juga Simbah itu. Oh. Disuruhlah dikasih kopi tuh tiga-tiganya. Ayu, Widya sama yang Widya kocak. sama yang lucu itu Ya, dikasih ah. kopi. Disuruh minum. Pertama yang suruh minum tuh yang lucu itu. Katanya yang pahit katanya kan. Ah. Si Ayu juga sama pahit. Baik. Habis itu Widya nggak mau. Widya nggak mau minum. Saya nggak suka kopi. Ah. Udah disuruh minum, akhirnya mau dia minum. Disuruh Habis. sampai habis bang. Ah, Sampai manis. habis, katanya manis. Ah. Terus dia bilang, sampean itu getih panas. Si Widya itu. Iya, Ah. orang darah panas. Disukai sama makhluk-makhluk gaib. Itu sampean itu baunya wangi kalau dicium mereka. Ah. Terus itu dikasihlah kunir. Nah, kunir itu kunyit ya. Menyet. Dikasihlah kunir sama Widya itu kan. Set, Doain lah Ah. istilahnya dijaga. dikasih kunir ini buat jaga kamu dari mereka. Terus yang lucu itu katanya, Ah. Oh, saya nggak dipakai. Minta lagi, minta Iya, juga. Ah. kamu mau katanya. Ah. Udah habisin dulu kopinya. Nggak usah lah makanya. Ah, nggak Nggak mau. mau dia minum kopinya itu kan. Ah. Habis itu balik mereka. Karena si Nur ini udah diperingatin sebelumnya sama Ah. neneknya. Ah. Dan mereka juga udah berbuat hal yang tidak baik di sana kan, udah melakukan hal begitu. Ngajak pulang ya. Ajak pulang, besok kita pulang. Nur bilang gitu. Nur bilang gitu. Ah. Sebelum kejadian. Nah sebelum kejadian, jadi malam itu juga si Nur itu tidur. Udah berencana pulang nih bang besoknya bang. Ya. Bangun dia. Sebelahnya Widya. itu Widya nggak ada. Enggak. Oh iya Widya sebelum dulu, Widya sebelum bangun dulu. sebelum itu bang Widya itu bangun dulu. Bangun dia. Bangun ke tempat petilasan itu bang dia. Iya, ngikutin si Bima ya Ikutin kan. Bima. Mungkin Bima. Ah. Malam-malam ke tempat petilasan itu. Sampai sana kan ada gamelan-gamelan di hutan-hutan itu. Ah. Habis itu lewat itu adalah gubuk. Gubuk yang sebelumnya Tempat
Si Ayu sama Bima itu. sama Ah. Bima begituan. Dia intip lah, set. Dia intip itu pertama itu si Bima aja, si Bima sama Air itu. Diintip lagi set. Bima sama Badarawi, tapi mukanya udah nggak cantik, muka ular itu. Ah. Kaget dia kan si dia ini. Si Ayu pasti Widya yang ngintip itu. Widya. Widya, oh Widya ya. ngintip. Diintip lagi. Dia lagi Nah, Bima sama itu banyak ular-ular kecil itu. itu anaknya ternyata. Oh anaknya, Itu anaknya Bima itu. Bima sama jinnya itu. Badarwi itu. Iya, Oh. katanya si mbahnya ini. Tapi ntar sebelumnya itu diceritain Ah. lagi. Itu dia balik dia sampai di gamelan itu, muncul ada Badarawi itu, set, sama pasukannya itu joget-joget dia, nari-nari kan. Widya itu ketemu. Nah, dibilang kamu dawuh katanya. Dibilang dia itu Tamu. udah ditargetkan jadi penari di sana. Ah. Si Widya ini. Tapi dia menghindar. Akhirnya dikerumunin dia sama pasukannya itu yang joget-joget. Nah, tadinya biasa aja Bang mukanya, Bang. Ah. Pas itu tuh udah kelihatan kata yang giginya lepas darah. Widyanya itu. Yang tadinya Oh. ngundang Yang ngundang itu, hajatan itu. Hajatan Ah. itu yang kakek-kakek. Oh itu. Terus tiba-tiba si Widya itu dijegat kan, nari-nari, terus yang ngundang itu tiba-tiba berdarah semuanya kayak hantu gitu. Oh, iya, Dia iya. udah mati, dia nari-nari. Yang kakek-kakek Dia itu? Kakek-kakek ngejegat si Widya itu. Ah. Dan tiba-tiba muncullah si Ayu. Ayu. Tahu kan spoilernya yang itu? Yang si Ayu nangis-nangis sambil joget-joget, sambil nari, tapi sambil gitu. Ah. Dipaksa dia, Dipaksa nari. Si Ayu dipaksa nari. Ayu. Tapi ternyata itu bukan raganya, sukmanya ternyata. Sukmanya Ayu. Sukmanya Ayu, tapi si Widya. Widya ngeliat, dia bingung banget, kayak sedih banget deh pokoknya sampai nangis. Si Nur yang lagi di rumahnya itu, ngeliat Widya kan nggak ada. Iya. Kok Widya nggak ada? Dia Pas bangunin. bangunin siapa tuh? Ayu. Yuk, Widya nggak ada. Pas gitu dia udah gitu loh. Iya. Kayak mata ke atas udah gitu. Tapi masih hidup. Nyawanya masih ada. Ah. Tapi sukmanya tidak ada. Si Widya itu. Widya itu akhirnya panggil lah semuanya kan. Dipanggil Ke temannya Pak- dulu. Teman-temannya ya. Temennya bilang, Bima mana? Bima nggak ada katanya. Ah. Bima ada. Belum dicek kayaknya tuh di kamarnya, sama juga posisinya kayak si Ayu itu Bang. Ah. Udah gini juga dia matanya kan. Tapi enggak, kalau Bima belum? enggak. Belum. Kalau Bima itu enggak ada di kamarnya. Oh, nggak ada, Mbak. Nah, Diketemuinnya itu nanti kan Bima belum diketemuin lah, Oh, iya, Bima iya, hilang. dicari ya? Iya, Bima sih hilang. Nah, si Ayu ini dibawalah di depan itulah kepala desa yang kan akhirnya yang minta pertolongan lah, yang dituakan Mbah. itu Ah. Mbah, biar ini gimana. Ternyata nggak bisa ditolong. Akhirnya datanglah siapa tuh? Bima. Iya Bima, sama juga kayak gitu. Masih hidup tapi sukmanya nggak ada. Oh udah nggak ada. Terus Widya lah pada takut, Mbak tolong selamatkan temanku, kata si Nur gitu Ah. lah, istilah si Widya itu. Ah. Juga dia semuanya. Akhirnya ada anjing, nyari Bukan lah anjing pelacak itu, ya. bukan Apa anjing sih? itu Bang. Ah. Jadi ceritanya itu waktu dapat Widya itu Ah. kan dia dikerumunin warga sana Bang. Ah. Jadi si Nur ini ngaku, Pak RT lah, Oh, Pak iya, RT, iya. maaf. Ini dia udah melakukan hal begituan di sana. Langsung Pak RT, katanya kan. Ah. Saya gagal gagal, menjaga nah. kamu, kata dia gitu kan. Ah. Ya, Sampai emosi. gitulah Bang. Ah. Habis itu si temannya nih muncul. Wah, apa dibilang? Kenapa kamu Nur? Kenapa Udah ngomong kamu Nur dari Ah. awal Nur. Ah. Kamu Nur. Nah, Marah-marah lah. Terus Pak RT-nya langsung gini dia. Udah kan. Kamu cari aja temanmu dulu. Carilah si Jangan Bima itu. marah-marah. Ah. Pakai obor segala macam, dapatlah Bima dalam keadaan seperti itu. Ya seperti itu. Habis itu datanglah si Mbah ini, disuruh manggil memang awalnya Ya. disuruh manggil Mbah ini, datang Mbah ini. Udah. Habis itu si Nur minta tolong sama si Mbah, tolong selamatkan teman saya katanya. Habis itu Mbahnya keluar langsung kayaknya punya ilmu sakti tuh, langsung jadi anjing dia. Set, jadi anjing dia. Jadi anjing. Mbahnya itu yang jadi anjing. Oh itu yang anjing tuh mbahnya? Mbahnya. Oh. Mbah jadi anjing. Gue nggak tahu, tiba-tiba kira gue polisi, anjing polisi ngelacak. Oh. Oh itu mbahnya. Mbah jadi astaga. anjing hitam dia. Ah. Dicari itu ke tempatnya si Widya itu dikerumunin hantu-hantu itu, Ah. cari ke sana di hutan-hutan. Dia ngomong nih, hu.
langsung nulis semua. Langsung dia minggir itu yang ngerubungin Widya itu, minggir dia. Ditungguin sama anjing itu Widya. Langsung Widya lari ikuti anjing itu. Widinya ikut lari. Ya. Tapi sebelum dia lari itu dia lihat si Ayu nangis mulai lari kan. Nangis liatnya. Dia Widya itu sambil nangis juga lari. Oh, lari sambil lari. Tapi ninggalin si Ayu itu. Ninggalin. Iya, kan itu sukmanya. Itu nggak bisa diselamatin katanya. Larilah dia ikut Simbah yang jadi anjing. Habis itu sampailah dia di tempatnya Nur. Nur. Di sana kan ada si Ayu sama Bima yang raganya itu. Ya, jelas raganya. itu. Habis itu ambil nangis-nangis katanya. Habis itu Simbah ngomong, temanmu itu sudah melakukan kesalahan. Sukmanya sudah ditahan nang angkara murko katanya kan. Angkara murka katanya. Nggak bisa diselamatin. Habis itu setelah kejadian itu akhirnya KKN-nya udah bubar. Mereka pulang. Setelah mereka pulang kepergiannya 4 hari itu si Bima meninggal. Nah si Ayu itu 3 bulan meninggal. 3 bulan lagi baru meninggal. Iya, kan 4 hari itu Bima meninggal. Terus kalau si Ayunya 3 bulan kemudian baru meninggal dalam keadaan mata ke atas gitu, kayak kena sakaratul maut. Yes, kena ajab ajab gitu loh. Jadi gitu dan end lah. Terus Widya udah Widya pergi. selamat. Nur selamat. Terus yang kocak itu? Selamat Bang. Jadi endingnya itu terakhir itu barulah diceritakan. Jadi sebelum awal film mulai itu ada kuburan memang. Kuburan itu ditutupi kain hitam. Si Nur udah curiga sebenarnya dari awal. Ini kuburan apa? Itu kuburan kalau belum berapa tahun katanya kan masih dikerubungin. Kalau udah beberapa tahun mereka lah punya kriterianya sana. Adat sendiri ya. Udah sekian tahun dibuka itu. Nah, tapi ternyata itu dijelasin di akhir film itu kuburan tumbal-tumbal itu. Oh, tumbal-tumbal itu. Jadi anak-anaknya orang sana tuh masih percaya kayak misalnya dia punya anak ya lebih baik ditumbalkan ke situ gitu ya nggak sih? Ya kan dia hamil melahirkan punya anak ditumbalkan. Oh gitu. Jadi masih percaya kayak gitu lah. Aku juga nggak ngerti sih. Pokoknya dari ceritanya itu. Berarti yang meninggal cuma Bima sama Ayu itu. Bima sama Ayu. Nur, Widya, yang kocak sama satu lagi Anton. Meninggal. Selamat pulang. Selamat pulang. Abis itu barulah si Ayu sama si Nur sama si dia cerita kalau ini tuh nggak boleh sampai ketahuan di daerah mananya. Disamarkan lah mati mendiang itu. Oh gitu. Jadi terus si Nur ini masih penasaran dia sama kodamnya Bang. Datanglah dia ke nggak tahu itu kayaknya pesantrennya dia. Kiai haji gitu. Ya itu ada kiai di sana. Kiai ada yang ini Bu Nurnya nih, ini Bu Nur. Ya, Bu Nur. Oh ini yang punya kodam ini. Ini yang punya kodam. Yang punya kodam Ini ya. Bu Nur guys, ini Bu Nur guys. Iya. Itu Ini Bu film KKN. KKN, makanya Ibu nonton cepetan. Ada Ibu loh di situ Nur. Iya. Iya itu tokoh utama. Pemeran utama. Iya peran utama. Terus dia ke mana tuh? Ke tempat kiai nanya kodamnya dia siapa. Ternyata leluhurnya ya, nenek jauh lah leluhurnya. Udah, akhirnya udah selesai kan gitu. Dia bilang gini Bang, sebelumnya dia bilang itu Mbah Dok namanya. Mbah Dok itu udah pernah coba ya? saya, enggak kodamnya itu, sudah pernah coba saya usir, tapi beliau nggak mau. Beliau akan bilangnya menjagamu. Nah beliau sudah buktikan itu pada saat di desa kemarin. Bilang gitu. Habis itu selesai Mbak. Selesai. Ya, makanya badanmu kan suka pegel berat, punggungnya gitu kan suka berat. Itu karena kodamu itu katanya gitu. Enggak, bukan itu Mbak. Kayak gimana sih? Kamu pernah ngerasain nggak punggungmu berat katanya kan? Itu karena Mbah Dok lagi ngelindungin kamu. Dia ngelawan jin di sana itu. Makanya berat pundaknya itu. Oh iya betul. Nah, habis itu selesai tiba-tiba. Makanya kemarin Bang, waktu saya di jalan,
pundak saya berat ya kan. Langsung saya, wih, jangan-jangan kodam saya lagi berkelahi nih. Padahal habis lari. Jadi pas udah terakhir gitu tiba-tiba kan si Nur pergi. Ah. Jadi si kodamnya ini datang lagi. Kodamnya langsung giniin ke Pak Haji. Oh Pak gitu. Kiai, iya. Oh. Dia sambil gini, gitu ke Pak Kiai. Berarti kodamnya baik ya? Iya. Jadi guys, yang belum nonton KKN cepet nonton. Iya. Ceritanya aja seru. Nah ini Iya, nih, kamu betul. tertarik gak? setelah Tertarik sekali, diceritain? aku pengen Tertarik? nonton. Oke, mantap. Ayo. Bang, Yang mau nonton, ayo sama aku belum pernah nonton. Gimana, Bli? jadi ada sedikit petuah yang bisa kita dapat dari sana. Oke, apa itu? Yaitu jangan melakukan hal-hal yang kurang baik di kampung orang. Apalagi tempat itu angker. Ya. Ya kan udah diperingatin sebelumnya dia itu jangan aneh-aneh. Dia malah aneh-aneh. Ya mungkin karena mereka buat kesalahan makanya nggak bisa diselamatkan. Kalau Widya itu masih bisa diselamatkan karena dia nggak aneh-aneh. Ya. Intinya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Asik. Terima kasih. Mantap. Oke, sekali. Jadi itu tadi banyak panjang dan lebar film KKN Desa Penari. Itu sutradaranya siapa, Bli? Nggak tahu ya? Manoj Punjabi. Oh, Manut Punjabi. Kalau nggak Itu- salah. Itu tuh ceritanya tuh film sudah 2 tahun yang lalu sebelum corona. Nah, sekarang di notabene-nya jadi film horor meledak karena kita tuh 2 tahun tuh tidak nonton bioskop, makanya begitu ada film itu langsung meledak soalnya orang-orang kangen sama bioskop. Tapi ceritanya juga Nah, menarik. ceritanya juga menarik. Jadinya saya ini belum pernah nonton. Jadinya buat ini yang nonton video saya ini cerita tadi, yang belum nonton, yang pengen nonton bareng saya, syarat dan Asik, ketentuan mantap. cewek cantik ya. Cewek cantik, area Jakarta. Bisa Timur. nah, bisa DM di Instagram saya Andran Budiman. Loh, abang nggak jadi jalan-jalan sama Mbak Siti? Oh, Mbak Siti. Oh, Mbak Mbak Siti Cindy. Siti yang itu, yang di Oh. kos-kosan itu. Oh, enggak, itu udah punya Mas Andi. Udah punya. Oh Ya, iya iya. kalau ada tolong komen nanti gratis tiket sama gratis bensin, nanti pulang tak ongkosin. Syaratnya pada saat nonton pegangan tangan. Ya, sama bisa dirangkul lah kalau aku takut kan. Oke, terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.